Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walahfadu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya waktu Sabtu kemarin saya sebenarnya sudah membuat tunjuk ya terkait dengan pertemuan yang pada waktu itu terkendala dengan kegiatan-kegiatan sidang dan lainnya. Oleh karena itu, saya upload di salah satu sosial media, ya, namun saya nggak paham juga, tiba-tiba dihapus. Teman-teman sekalian, khususnya kelas ini, ya, saya ingin kita lihat dulu kelas kita, ya, kelas kita. Kita lihat di kelas kita dulu untuk mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, pada pertemuan yang lalu ya saya judulnya mereview perkuliahan. Namun kalau saya lihat, nah ini videonya terhapus ya. Jadi saya ingin membuat petunjuk terkait dengan video ini. Teman-teman sekalian, kita pertemuan Sabtu yang lalu ya, Sabtu yang lalu itu tanggal 20 ya, tanggal 20 itu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga perkuliahan saya minta untuk bisa masuk ke kelas dan mengisi kehadiran. Nah, teman-teman sekalian juga silakan mengisi kehadiran. Memang kehadiran pun di sini belum saya batasi ya, waktunya. Jadi saya coba batasi kehadiran ini sampai dengan sampai dengan kita lihat saja ya waktunya ya, paling tidak sampai dengan tanggal 26 ya, 26 bulan Juli 2026. Simpan dulu, kita batasnya kita sampai situ ya, temannya kemarin. Kemudian tenggatnya 26 Juli, jamnya jam 23.59. Nah, teman sekalian, ini ada beberapa hal ya, materi-materi kita yang sudah disiapkan baik diskusi dan lainnya, ini agar segera dipahami secara baik. Nah, kemudian dalam setiap sesi ya, dalam setiap temuan itu ada kehadiran, dan tolong kehadiran itu juga memang sudah terekam ya, itu menjadi salah satu poin nanti. Kemudian ada pengumpulan tugas di tema ke-7 UTS ini ya. Ketika kita pengumpulan tugas itu, tugasnya di mana kita kumpulkan, tinggal klik di sini aja ya. Kita klik di tema ke-7 itu, di sini ada pengumpulan tugas. Nah, apa saja pengumpulan tugas itu? Terus sekalian, tugas presentasi kelompok ya, atau yang sifatnya individual walaupun kelompok tapi sifatnya individual, itu nanti silakan kirim di bagi yang belum ya. Demikian juga UTS. Untuk UTS ulangan tengah semester juga klik di sini nanti kirim. Kemudian juga draft buku ya, bagi yang sudah memiliki draft buku sesuai dengan template yang pernah diberikan agar dikirim juga. Dan nanti ada waktunya UAS, kirim link di sini juga. Nah, bagaimana cara kita untuk memperbaiki proposal yang diberikan pada saat UTS ya, untuk kemudian diperbaiki pada saat UAS. Nah, di sini kita lihat lagi ya, template UTS, UAS. Ini ada template UTS dan UAS. Kita lihat di sini. Nah, ini waktu kemarin ya, ketika teman-teman mengirimkan tugas dalam bentuk tugas UAS itu,
ada konsep dasarnya, kemudian sesuaikan dengan template proposal ya, ada bab 1, bab 2 ya. Jadi kemarin itu tidak ada rumusan masalah. Nanti saudara silakan diedit ya, diedit dulu proposal yang sudah pernah dikirimkan itu diedit ya. Kemudian masukkan rumusan masalah. Nah, ketika rumusan masalah, kemudian nanti dilengkapi bab 2 tentang teori terkait dengan materi yang saudara usulkan itu, kemudian juga prinsip-prinsip model pengembangan. Kenapa ini diperlukan? Karena memang mata kuliah kita adalah mata kuliah dengan tema pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Jadi kita melihat baik itu di masyarakat, ya, sekolah atau di madrasah atau di tempat lainnya, objeknya cukup banyak yang kemudian saudara melihat pembelajarannya, peluang apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengembangkan model pembelajaran yang ada di sekolah tersebut ya, dengan menggunakan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, kemudian bab 3 juga saudara bisa revisi dari saudara yang sudah dikirimkan. Misalkan ini model-model pengembangannya. Setelah itu saudara lengkapi bab 4. Nah, bab 4 ini ada hasil pengembangannya apa, analisis desain seperti apa, pembahasannya. Pembahasan ini didasarkan atas problem yang tadi saudara kemukakan atau rumusan masalah. Nah, kemudian di kelimanya ini adalah evaluasi dan validasi. Ya, apa artinya evaluasinya harus seperti apa, dan kemudian di akhir ada penutup yang terkait dengan inovasi dan kedepannya seperti apa pengembangan pembelajaran itu. Nah, itu kaitan dengan apa yang harus kita lakukan ketika nanti memperbaiki proposal, karena masalahnya sudah dibuat sama saudara ya. Nah, melalui bab 1 dengan poin C ini, rumusan masalahnya apa. Rumusan masalah nggak usah banyak-banyak ya, fokus saja ya, bisa 1 atau maksimal 2 lah, tidak usah banyak, tapi saudara harus memahami betul-betul rumusan masalah itu, sehingga pembahasan itu muncul di kajian pustaka bab 2 atau landasan teori ya. Kemudian metodologinya saya lebih model ini kualitatif ya. Artinya kualitatif itu kan bisa didasarkan atas pengamatan, observasi, wawancara, kemudian juga melihat secara langsung ya. Ada pengamatan, ada observasi, ada wawancara kepada orang-orang yang dianggap penting, sehingga kemudian nanti bisa data-data itu dijadikan sebagai sebuah acuan untuk pembahasan. Nah, itu ya teman-teman sekalian, agar bisa dipahami apa yang harus kita lakukan terkait dengan UAS. Ya, jadi saya tidak memberikan soal dalam bentuk pertanyaan di kelas atau di kelas dengan sesi online ini, tapi langsung saudara memperbaiki proposal sehingga nanti bisa dijadikan bukan proposal lagi, tapi laporan atau langsung judul saja ya. Kemudian sesuaikan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan pada saat UAS atau UTS. Maaf, pada saat UAS. Nah, saudara sekalian, kita lihat misalkan begini ya, kita lihat lagi di sini siapa yang sudah mengumpulkan, misalkan kita lihat saja secara acak. Nah, misalkan jawaban dari teman-teman yang ada di kelas ini ya, kelas 2B1. Nah, ini kan ada presensi kelompok atau presentasi kelompok. Kita cari yang 2B1 UTS. Nah, ini ada 2B1
2B1 misalkan siapa di sini ya, 2B1 kita cari. Nah, ini ada 2B1, lalu Dedi Hartono. Kita lihat. Nah, ini ada filenya. Nanti file yang sudah saudara kirim ini, yang pertama proposal tesis, bukan proposal tesis ya. Nah, ini bukan proposal tesis, tapi proposal mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, ini ada proposal, nggak apa-apa lah, nanti ini dihapus proposalnya ini. Yusun oleh oke. Nanti ada bab 1. Nah, ini masih menggunakan sistemnya kutipan ya. Kalau tidak salah, lihat di template-nya kita sudah menggunakan model Alpha 7 edition ya. Jadi kutipan langsung. Nah, ketika kutipan langsung itu, jadi kutipannya langsung di sini ya, tidak ada di bawah. Nah, di bab 1 misalkan kita ada nggak permasalahan. Nah, kita cari ada nggak masalah. Ada identifikasi masalah, karena ini sesuai dengan template. Yang C-nya, nah yang C-nya nanti rumusan masalah. Diubah rumusan masalah terkait dengan masalah yang akan kita selesaikan dalam tugas akhir mata kuliah ini. Nah, tetap bab 2 juga oke ya, nanti diubah model sistem dan penulisannya, dan juga dilengkapi nanti daftar pusaka ya, daftar pustaka. Daftar pustaka, rumusan daftar pustaka itu sederhana. Apa yang ada di kutip harus ada dalam daftar pustaka. Jadi nanti ini diperbaiki, kemudian setelah diperbaiki dikirim filenya, soft filenya melalui Google Form yang sudah disiapkan. Di mana linknya itu adanya di kelas di tema ke-7 ya, di tema ke-7 ini sudah ada. Klik ini ya. Nah, itu saja ya rekan-rekan sekalian terkait dengan perkuliahan yang harusnya kita laksanakan pada pertemuan ke-12, karena saya sudah buat video tapi dihapus. Nah, ini sebagai bahasanya pengganti lah ya, agar supaya teman-teman semua lebih memahami. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas juga bisa langsung WA atau berkabar, sehingga nanti bisa memiliki kejelasan terkait dengan tugas yang diberikan. Terima kasih mahasiswa semuanya. Salam semangat, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.